Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi anak-anak. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar matematika bersama. Mudah-mudahan anak-anak tetap sehat tentunya. Pada kali ini kita akan belajar tentang operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian yang melibatkan bilangan bulat negatif. Oke, tentunya anak-anak sudah tidak sabar untuk belajar bersama. Marilah kita awali pembelajaran pada kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa tetap full senyum. Mari kita mulai pelajaran kali ini. Baiklah anak-anak, kita mulai saja pelajaran kita pada kali ini. Pelajaran kita pada kali ini adalah operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian yang melibatkan bilangan bulat negatif. Oke. Apa kompetensi intinya? Kompetensi intinya masih sama ya anak-anak. Ini terkait dengan kompetensi spiritual, kompetensi sosial, kognitif, dan keterampilan. Adapun kompetensi dasar atau materi yang kita pelajari pada kali ini adalah menjelaskan dan melakukan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian yang melibatkan bilangan bulat. Juga menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi penjumlahan yang berkaitan dengan bilangan negatif dalam kehidupan sehari-hari. Anak sekalian, tujuan kita mempelajari materi ini pada kali ini adalah agar kita bisa menganalisis, mengimplementasikan, dan memecahkan masalah terkait dengan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian yang melibatkan bilangan bulat negatif. Oke, sudah siap ya? Mari kita mulai. Yang pertama adalah penjumlahan. Dalam penjumlahan yang melibatkan bilangan negatif, ya, ada beberapa aturan yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah jika kedua bilangan bertanda sama, maka dapat langsung dijumlahkan seperti pada bilangan cacah. Ya, tanda bilangan pada hasilnya itu sama dengan tanda ketika dijumlahkan. Misal negatif 275 ditambah negatif 302. Itu hasilnya 577 negatif ya, karena tandanya sama-sama negatif, bisa kita langsung jumlahkan saja, dan tanda pada hasil mengikuti tanda yang bilangan yang dijumlahkan. Karena ini semua negatif, maka hasilnya negatif. Begitu juga sebaliknya, jika semuanya positif, maka hasilnya juga positif. Untuk aturan yang kedua, jika kedua bilangan yang dijumlahkan berbeda tanda, ya, itu cara mengerjakannya adalah yang besar dikurangi dengan yang kecil. Ya. Bilangan yang terbesar dikurangi dengan bilangan yang terkecil. Adapun tanda yang dikasihkan pada hasilnya adalah jika tanda negatifnya berada pada bilangan yang terbesar, maka hasilnya negatif. Tapi jika tanda negatifnya berada di bilangan yang terkecil, maka hasilnya positif. Sebagai contoh, 250 negatif ya, ditambah 120. Maka cara mencarinya adalah dengan mengurangkan 250 dikurangi 120. Hasilnya adalah 130. Nah, karena negatifnya berada di angka yang terbesar, maka hasilnya adalah negatif. Oke, kita coba lagi ya. Negatif 146 ditambah negatif 70. Oke, siapa yang bisa mencoba ini? Kita lihat dulu ya. Semua tandanya negatif, berarti bisa langsung dijumlahkan dan hasilnya adalah negatif. Oke, berapa hasilnya? Kita cek. Iya, negatif 216. Oke, lanjut nomor 2. 150 ditambah negatif 85. Oke, apa?
tandanya tidak sama. Secara otomatis ya, cara mencarinya adalah langsung dikurangkan. Yang terbesar dikurangi dengan yang terkecil. Oke. Coba ditebak bilangan ini hasilnya negatif atau positif? Oh iya, positif ya, karena tanda negatifnya berada di bilangan yang terkecil. Oke, kita coba. Iya, betul. Hasilnya adalah 65. Lanjut yang kedua adalah operasi pengurangan. Berbeda dengan penjumlahan tadi, dalam operasi pengurangan ada yang berbeda ya. Pengurangan bilangan bulat dapat dihitung dengan cara menjumlahkan dengan lawan bilangan pengurangannya. Contoh, 275 dikurangi negatif 175. Ya, jadi menjadi 275 ditambah lawan dari negatif 175. Lawan dari negatif 175 adalah positif 175. Jadi bisa langsung ditambahkan ya, 275 ditambah 175. Hasilnya adalah 450. Karena tandanya sama, positif, ini juga positif, secara otomatis hasilnya juga positif. Oke, mari kita coba lagi. Negatif 25 dikurang negatif 86. Oke, aturan yang pertama tadi apa ya? Lawan dari negatif 86 adalah 86. Jadi menjadi negatif 25 ditambah 86. Ya. Masih ingat tadi ya? Aturan untuk penjumlahan tadi apa? Ya, bila tandanya tidak sama bisa langsung dikurang. Jadi 86 dikurang 25. Karena negatifnya berada di bilangan yang terkecil, maka bisa dipastikan hasilnya apa? Positif. Oke, hasilnya adalah 61. Luar biasa ya, begitu mudah kan? Lanjut ke perkalian. Nah, dalam perkalian dengan bilangan negatif, anak-anak sekalian, ini ada beberapa aturan yang perlu kalian ketahui. Apa saja itu? Dilihat ya. Positif dikali positif, hasilnya pasti positif. 8 kali 5, 40. Positif dikali negatif, hasilnya negatif. Contoh, 8 dikali negatif 5, hasilnya negatif 40. Negatif dikali positif, hasilnya negatif. Contoh, negatif 8 dikali 5, hasilnya adalah negatif 40. Yang terakhir, negatif dikali negatif, hasilnya positif. Ya, ini negatif 8 dikali negatif 5, hasilnya 40. Positif ya. Mari kita coba. Berapa hasilnya? Silahkan dicoba ya. Oke, ada catatan anak-anak agar lebih mudah untuk mengingat ya. Jika perkalian bilangannya positif dan negatif ya, jika tandanya berbeda maka hasilnya pasti negatif. Negatif kali positif, positif kali negatif, pasti hasilnya negatif. Tapi jika tandanya sama, hasilnya pasti positif. Contoh, positif dikali positif, negatif dikali negatif. Itu tandanya sama, berarti hasilnya pasti positif. Oke, mudah ya. Kita lanjutkan pembagian. Dalam operasi pembagian, ini aturannya hampir sama dengan perkalian, ya. Seperti tadi, anak-anak bisa perhatikan ya, caranya sama. Positif dibagi positif, hasilnya positif. Positif dibagi negatif, hasilnya negatif. Negatif dibagi positif, hasilnya negatif. Negatif dibagi negatif, hasilnya positif, ya. Sekarang kita coba, berapa hasilnya? Oke, silahkan dicoba ya anak-anak. Mungkin anak-anak bisa. Oke, luar biasa. Catatan ya, untuk lebih mudah mengingat, jadi aturannya sama dengan perkalian tadi. Jika positif dengan negatif ya, jika tandanya berbeda, pasti hasilnya
negatif. Tapi jika tandanya sama, pasti hasilnya positif. Oke. Lanjut ya. Sekarang mengerjakan soal cerita. Soal 1, contoh ya. Pada pagi hari suhu di Jepang bisa mencapai negatif 7 derajat Celcius. Dan pada siang hari suhunya naik 15 derajat Celcius dibanding suhu pada pagi hari. Berapa derajat Celcius suhu pada siang hari di Jepang? Oke, kita jawab ya sama-sama. Suhu mula-mula negatif 7 derajat Celcius. Kemudian naik berarti menambah ya. Nambah 15 derajat Celcius. Oke, jadi suhu pada siang hari adalah negatif 7 derajat Celcius ditambah 15 derajat Celcius. Hasilnya adalah 8 derajat Celcius. Udah ya. Kita coba soal yang kedua. Pada sebuah kompetisi cerdas cermat berlaku aturan jika menjawab soal dengan benar mendapat 3 poin. Sedangkan bila menjawab salah mendapat 2 poin, negatif 2. Nah, kelompok A menjawab sebanyak 4 kali dan ternyata jawabannya salah semua. Berapa poin yang diperoleh kelompok A? Oke, mari kita coba menjawab. Jika menjawab salah mendapat poin negatif 2. Sekarang kelompok A menjawab 4 ya dan salah semua. Oke, ingat ya, salah semua. Berarti poin yang didapat adalah 4 dikali negatif 2. Hasilnya adalah negatif 8. Ya. Itulah tadi anak-anak pelajaran kita tentang penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian yang melibatkan bilangan negatif. Oke, ini ada beberapa soal, silahkan dicoba. Dipersiapkan alat tulisnya ya. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 soal anak-anak, silahkan catat soal-soal ini untuk dijadikan bahan latihan. Bila semuanya sudah benar, berarti anak-anak sudah memahami materi kita pada kali ini. Oke, sudah? Iya, luar biasa ya. Anak-anak, untuk latihan di rumah ya, bisa dicoba link sebagai berikut ini ya. Anak-anak bisa membuka link ini sebagai latihan tentang materi kita yang kita pelajari pada kali ini. Silakan dibuka link ini, kemudian bisa menjawab soal-soal yang sudah Bapak persiapkan. Dan yang kedua, anak-anak juga bisa melihat materi-materi lain selain video kali ini. Ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi pada materi-materi yang lain. Mudah-mudahan anak-anak bisa memahami materi kita pada siang hari ini. Bye-bye. Nah, bagaimana anak-anak? Seru bukan? Oke, jangan lupa jaga kesehatan dan sering-sering berlatih ya. Karena matematika bisa kita kuasai jika kita sering berlatih dengan soal-soal yang sudah Bapak berikan. Dan jangan lupa terus ikuti channel ini untuk bisa mengetahui materi-materi matematika yang lain. Sampai jumpa, ketemu lagi lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.